Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Moyo. Ini di samping saya ada Kang Togo dan di sampingnya lagi ada Kang Agus dari Semarang. Ini tadi di sela-sela Kang Togo habis bekerja bongkar-bongkar bata merah. Ngoten nggih Kang Togo? Nah, bongkar-bongkar bata merah itu sholat zuhur dilanjut dengan tafakur. Kebetulan kedatangan Kang Agus dari Semarang. Ini tadi Kang Agus dilatih oleh Kang Togo untuk bertafakur gitu ya Kang Agus. Nggih, laras. Monggo diceritakan pengalamannya tadi latihan yang dilatih tafakur oleh Kang Togo tadi Kang Agus. Monggo Kang Agus. Nggih, matur nuwun wektalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedherek mugi selamat laras. Sedaya kawijaya sedaya saking paring Gusti Allah. Niki wau nembe mawon dipun latih kalih Pak Togo ngarani tafakuran. Nggih, tafakur kangge diri pribadi kita kangge manembah dumateng Gusti Allah. Pengalamanipun nggih kita masuk ke seolah alam suwung, alam-alam yang tanpa batas dan sebagainya, dengan pernik-pernik yang tidak bisa saya ceritakan, tetapi itu hal yang sangat menakjubkan. Terus selanjutnya kita ikuti saja, nanti bagi para dulur yang sama-sama belajar jangan ragu, ikuti aja. Terus seperti juga saya juga masih belajar, ikuti saja apa yang ada dengan segenap hati, seikhlasan hati, ikuti aja hingga akhirnya ketemu apa dan apa. Nanti kan kalau ada pertanyaan kita simpan dulu, nanti bisa ditanyakan ke beliau-beliau yang lebih mumpuni dari kita. Begitu intinya, begitu dari saya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Togo untuk memberikan arahan-arahan kepada Kang Agus yang jauh-jauh datang ke tempat Kang Togo untuk belajar, terutama saat ini tadi belajar tafakur nggih. Nah, ngoten. Monggo Kang Togo. Mati rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan siang hari ini tadi saya bangun habis subuh, setelah itu membongkar batu bata merah. Seperti biasa, saya itu kerjanya apa saja saya lakukan untuk niatan sebagai ibadah pada Tuhan. Tentunya untuk sebagai pangpo jiwa, untuk ngurusi anak dan istri. Tapi itu tidak membuat saya lalai untuk melakukan peribadahan yang lebih wajib, yaitu adalah dengan sholat fardu, melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, barulah kita menyambungkan dengan tafakur seperti yang saya ajarkan kepada Kang Agus tadi, dan ini pun berkat ajaran-ajaran para mursyid yang saya terima, baik itu dari Kang Tubagas Panani ataupun dari Kang Ropik Nasati, seperti itu. Alhamdulillah langsung bisa kami praktekkan dan akhirnya bisa diajarkan pada yang lain, tapi ya di dalam koridor hal-hal yang bisa diajarkan secara umum. Kalau yang secara khusus ya beliau mursyidlah yang berhak mengajarkannya, karena kita sifatnya cuma berlatih. Tadi saya mencoba untuk mengajak Kang Agus yang dari Semarang ini untuk tawasulan setelah sholat zuhur tadi, yaitu untuk bertawasulan menyambungkan silsilah atau kesanatan dari Kanjeng Nabi Muhammad turun kepada para aulia, para wali kutub,
dan para guru-guru kita tentunya ya, dan orang tua kita. Alhamdulillah tadi sudah dilaksanakan dan pengalamannya juga alhamdulillah sudah didapatkan. Ketika Kang Agus bertafakur tadi, banyak pengalaman-pengalaman rahasia yang saya suruh untuk menyimpan untuk pengalaman pribadi, dan nantinya pengalaman itu bisa dikupas dengan sang mursyid, yaitu nanti bisa dikupas dengan Bapak Guru Muhammad Rafiq Ngasati yang di Jogja. Kalau saya ini cuma bisanya membantu di dalam perjalanan seperti itu. Dan alhamdulillah tadi ada kendala sedikit waktu tafakurnya, tapi sudah saya jelaskan tadi. Waktu tafakur malah ketemu sosok yang di perfilman Cina itu ya, film apa Kang Sun Agus? Gokong. Hah? Sun Gokong. Nah, tadi Kang Agus bertemu dengan Sun Gokong waktu beliau bertafakur. Tujuannya padahal untuk bertemu dengan Allah, tapi yang muncul tadi Sun Gokong. Nah, kalau ini kemungkinan Kang Moyo juga bisa menerangkan nih, kenapa kok bisa bertemu dengan Sun Gokong gitu Kang Moyo. Gantung menerangkan, saya tak ngerokok dulu Kang Moyo. Nah, ini tadi Kang Agus berlatih untuk tafakur, kebetulan bertemu dengan Sun Gokong ya Kang Agus. Nah, berarti itu akal dari Kang Agus itu masih belum bisa ditinggalkan seperti itu. Padahal dalam tafakur seperti ini kita tuh harus full sadar Allah gitu ya Kang Agus. Nah, semua yang bersifat kebumian itu rogo nafsu akal itu harus dilepaskan terlebih dahulu gitu Kang Agus. Makanya Kang Agus tadi salah satunya bisa bertemu dengan Sun Gokong seperti yang ada di perfilman itu Kang Agus. Mungkin dari Kang Agus ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, monggo Kang Agus. Oke Kang, matur nuwun waktunya. Ini tuh tanpa sengaja di sesi terakhir kok kelebat ketemu berhadapan itu. Terus siapa itu, hati saya ngasih tahu dialah Sun Gokong. Sun Gokong seperti animasi saja, tapi itu nyata, artinya di hadapan saya terlihat. Habis itu terus sesi tafakur selesai, artinya semoga ini menjadi kebaikan, meskipun ya saya masih ada kurang, artinya akal belum 100% bisa diselesaikan, tapi bangun di akhir sesi, tapi paling tidak di awal-awal dan tengah itu sempat menep. Jadi artinya ini yang saya tidak bisa ceritakan, cuma hanya satu kesimpulan aja, bahwa alam berada di alam yang entah berantah, tidak ada batasnya, tidak berwarna, tidak terang, tidak gelap dan sebagainya, terus diterangi sinar-sinar macam-macam bersilih berganti, dan kondisi kita tidak diam saja, tapi seperti berjalan cepat mengitari, tapi yang dikitari itu tidak ada habisnya, tidak ada batasnya, tidak ada dindingnya, dan tidak ada ujung pangkalnya, kira-kira seperti itu. Oke, matur nuwun, kurang lebihnya mohon bimbingan untuk kekurangan saya agar bisa disempurnakan lagi. Matur nuwun. Ya, demikian pengalaman dari Kang Agus tadi ya. Jadi ini juga sudah diajarkan oleh Gus Ropik, karena Kang Agus ini juga sudah berbaiat dan sudah menjadi salah satu salik kami, salah satu pejalan tarekat yang sudah dibaiat sama Gus Ropik ya. Jadi ini adalah suatu lagu penajaman, dan alhamdulillah dengan bimbingan Gus Ropik ini yang dinamakan yang dengan istilahnya masuk ke alam yang tanpa batas, seperti itu yang Maya. Ya, alam siwung. Jadi masuk di alam batas. Hakikatnya di dalam tafakur itu yang pertama adalah mengolah ketenangan di dalam melihat segala sesuatu di alam pikir ya. Karena ketika orang sedang bertafakur itu angan-angannya melayang, angan-angannya terbang, karena masih di alam ramai. Kalau bahasa kita disebut dengan Baitul Makmur, di alam angan-angan, di alam yang ramai. Tapi di balik itu juga ada sebuah
eh, keilmuan di dalam angan-angan itu yang nantinya akan mengarah ke perbuatan budi untuk mawas diri tentunya. Nah, dengan pengalaman-pengalaman itu nanti akan semakin banyak pencerahan sehingga bisa mengolah ketenangan baik dari akalnya, baik dari nafsunya. Kalau akal dan nafsunya sudah bisa terkondisikan dengan ketenangan itu, maka raganya pun akan semakin enak dipakai. Nah, ini salah satu kenapa manusia itu banyak yang mengalami kelelahan, kecapean di unsur raga. Kenapa? Karena proses pengolahannya kurang pas ya. Jadi masih berdimensi ke olah rogo, bukan ke olah rasa, seperti itu ya. Nah, itu pertanyaan Kang Agus ya di awal tadi, kok kelemahannya orang kalau patrap mudah capek atau dalam tafakur ya. Gitu ya Kang Agus ya. Bukan dalam patra tafakurnya Kang, tapi intinya kita sebagai manusia mengalami batas raga, kekuatan raga yang capek, dimana karena badannya kita digunakan untuk kegiatan ya lahir ya batin. Lahiriah terutama yang banyak menyita karena pagi sampai sore untuk urusan keluarga dan nafkahnya, yang malamnya untuk mencoba untuk menjadi salik yang baik untuk berlatih tafakur. Tapi pertanyaannya kan, capek ini kan juga tetap menjadi sedikit halangan untuk bisa lebih sempurna. Karenanya kan itu saya tanyakan gimana untuk supaya batas kecapean itu istilahnya tidak terasa bagi raga kita, agar apa yang menjadi jejibahan kita bisa kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Begitu kan, matur nuwun. Iya memang benar sekali, tapi kan itu juga berpotensi ketika tafakur karena kesibukan aktivitas sehari-hari kan juga menghambat ya. Ketika bertafakur makanya kadang merasa letih, ngantuk, merasa kesemutan dan sebagainya kan gitu ya. Dan juga pengaruh ya Kang Moyo ya. Ya, betul sekali. Lah, masalah seperti itu bisa diantisipasi biar supaya Kang Agus tidak merasa letih walaupun banyak aktivitasnya. Bagaimana? Kalau Kang Agus masih merasa letih dalam beraktivitas, itu yang bergerak, yang beraktivitas itu Kang Agusnya. Lah, lantas bagaimana supaya kalau cuman kekuatan Kang Agus itu punya kelemahan, punya kekurangan. Gitu Kang Agus. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana untuk mengantisipasi hal seperti itu? Jadi Kang Agus itu juga harus menjadi raga semesta, raga jagat. Nanti kalau raganya itu sudah menyemesta, menjadi raga jagat, insya Allah nanti walaupun banyak aktivitas itu nanti tidak akan merasa lelah ataupun kecapean gitu Kang Agus. Nah, monggo Kang Agus. Nggih, matur nuwun Kang nasihatipun nggih. Tapi nggih, kembali lagi Kang, menjadi pertanyaan kedua nggih. Cara-caranya kira-kira gimana Kang bisa didahulukan itu? Matur nuwun. Ya baik, saya bantu jawab sesuai dengan pengalaman saya tentunya ya. Ketika saya bekerja, contohnya dari pagi tadi ya, saya bongkar batu bata merah, saya juga itu kan pekerjaan lumayan berat ya, karena batu bata itu juga lumayan beratnya ya toh. Kita bongkar, kita bawa, kita tata, itu kan juga nguras energi kita ya. Tapi manakala kita itu semua dijadikan sebuah daya sumber energi, itu adalah milik kita pribadi, yang kita dapatkan pasti kecapean ya. Tapi kalau daya energi itu kita ubah menjadi daya kekuatan yang maha kuasa, maka dengan kebahagiaan kita menjalaninya dengan tanpa memikirkan segala sesuatu bahwa itu sesuatu yang berat, maka akan terjadi keringanan di dalam sesuatunya. Jadi raga ini menurut persepsi kita sendiri, kalau kita bikin enteng, ringan, badan pun enak. Kuncinya kita harus selalu memposisikan diri untuk selalu menikmati
raga kita di dalam suasana capek pun kita bisa menemukan intisari untuk bertemu dengan Tuhan di dalam apa saja pokoknya seperti itu ya, Kang Moyo bisa ditambahkan. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Kang Togo. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi Kang Agus harus sadar Allah bahwa Kang Agus bergerak itu bukan Kang Agus sendiri yang bergerak. Kang Agus tidak bisa bergerak kalau tidak digerakkan oleh Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi kalau sadar penuh seperti itu nanti insya Allah Kang Agus dalam beraktivitas apapun itu nanti tidak akan mengalami kecapean, kelelahan dan lain sebagainya. Jadi harus sadar bahwa Kang Agus itu beraktivitas apapun itu yang menggerakkan Allah gitu Kang Agus. Matur nuwun Kang saran dan dawuhnya. Itu nanti jadi masukan bagi saya, mungkin juga bagi dulur-dulur yang lain yang lagi belajar pada pengenalan Gusti Allah ini kan. Ya maklum kita lagi proses belajar, jadi mungkin juga belum 100% 24 jam kesadaran ini bisa kepada Allah Ta'ala. Ini kan kita coba, semoga dengan pangestunya para guru, progres saya bisa menjadi lebih baik dan lebih sempurna dan bisa menjadi harapan semuanya gitu. Matur nuwun. Ya, sekian tadi pengalaman hari ini bersama Kang Agus yang dari Semarang jauh-jauh nyampe sini ya. Semoga mendapatkan sebuah pencerahan ya di dalam olah rasa dan olah pikir tentunya untuk selalu membuka kesadaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekian dulu Kang Moyo. Ya. Ya, begitulah apa yang sedang dijalankan oleh Kang Agus untuk berlatih tafakur yang dibimbing oleh Kang Togo. Tadi sedikit pengalaman sudah disampaikan. Semoga pencerahan pada hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi Kang Agus dan khususnya bagi kita semua. Cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.